Kita masih di Solusi Untuk Sehat dan masih bersama dengan Klinik Mutiara Madani Yogyakarta. Anda boleh bergabung kembali, silahkan 0271857555, sekali lagi 0271857555. Dan Ustaz tadi ulasan awal fokus terapi dan jenis terapinya belum selesai, kemudian mungkin penyakit kronis apa saja sih Ustaz yang alhamdulillah sudah sembuh di Klinik Mutiara Madani Yogyakarta? Baik. Adapun pola terapi yang kami berikan sebelumnya, kami sampaikan dulu pada pemirsa TA TV bahwa terapi kami bersifat universal ya. Apapun agama Anda, apapun keyakinan Anda, kalau memang kesembuhan itu sungguh-sungguh ingin didapatkan, kami siap mendampingi, membantu untuk menuntaskan ya. Jadi terapi kami bersifat universal. Monggo kami tunggu kedatangannya di Perumnas Minomartani, Jalan Gurameh Raya C4 Minomartani, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Nah, adapun untuk alamat lengkap dan ancar-ancar akan jauh lebih mudah kalau kami kirimkan via BB dengan invite PIN kami 2B8385FF atau SMS ke dua nomor handphone kami saat ini sekarang juga di 08156882 dan di 08158729 Ada 3 sisi terapi yang kita lakukan dalam setiap upaya menuntaskan setiap penyakit kronis yang dialami setiap tamu pasien yang berkunjung ke tempat kami. Yang pertama adalah sisi rohani dengan pendekatan terapi ruqyah syariah. Yang dimana terapi ruqyah syariah ini ada 2 manfaat yang bisa segera kita dapatkan. Manfaat yang pertama itu untuk mendeteksi sakitnya ini karena gangguan jin sihir atau memang betul-betul karena faktor fisik psikologis toh. Mungkin kita pernah menjenguk saudara kita, mungkin kita pernah menjenguk teman kantor kita yang sakitnya aneh dan di situ ada rumor, ada pendapat. Oh, ini sakitnya aneh, nggak wajar, diganggu orang karena persaingan bisnis, karena persaingan karier, karena rebutan warisan dan sebagainya. Walaupun kejadian itu kenyataan, fakta terjadi di masyarakat, kita tidak boleh gegabah menilai segala sesuatunya dikit-dikit karena gangguan jin ataupun sihir. Belum tentu benar, fitnah itu sudah pasti. Nah, adapun dengan pendekatan terapi ruqyah syariah, itu dalam hitungan kurang dari 10 menit, itu bisa nanti akan dibedakan. Oh, ini sakitnya murni karena faktor fisik atau psikologis. Oh, ada tanda-tanda arah gangguan jin ataupun sihir. Dan saya sering menyampaikan bahwa seseorang yang mengalami gangguan jin ataupun sihir tidak harus kesurupan. Efeknya bisa mengubah, tiba-tiba perilakunya berubah. Awalnya pendiam jadi pemarah, awalnya sabar jadi sering muring-muring, sering tersinggung dan lain sebagainya. Awalnya wajahnya kalem menjadi maaf beringas dan lain sebagainya. Jadi Masya Allah, luar biasa. Ada perubahan perilaku yang tiba-tiba. Lalu gangguan jin ataupun sihir, efeknya itu bisa ke fisik. Sakit yang pindah-pindah, sakit yang tidak kunjung sembuh, dan lain sebagainya. Jadi, dan saya pun juga sering menyampaikan bahwa efek dari gangguan jin ataupun sihir itu tidak harus kesurupan dan lain sebagainya, dan tidak selalu dari orang jahat, belum tentu. Jadi makanya kita nggak boleh suuzon, dikit-dikit prasangka buruk, nggak boleh. Bisa jadi karena sikap kita sendiri, nggak sengaja kita nyakiti, nginjek-injek rumahnya jin, atau mungkin diri kita atau seseorang ini disukai oleh jin, sehingga masuk ke dalam tubuhnya, mengganggu kehidupannya, mengganggu fisiknya. Ada juga karena faktor keturunan. Nah, apapun itu akan bisa dibongkar, akan bisa dikupas tuntas lewat kalau misalnya kita bertemu langsung di tempat kami. Ya, begitu. Kemudian manfaat yang kedua, kalau misalnya diruqyah sekali, 2 kali, 3 kali, kok tidak ada reaksi sama sekali, berarti sakitnya ini murni fisik dan atau psikologis. Pertanyaannya, apakah terapi ruqyah dihentikan? Tidak, tetap dilanjutkan. Kenapa? Terapi ruqyah syariah itu bagian dari terapi doa. Dan kalau kita berbicara terapi doa, doa ini akan terangkat ke atas, akan terangkat ke langit. Dalam beberapa hadis yang sahih dijelaskan, doa ini akan berperang melawan takdir yang buruk. Semakin kuat kita berdoa, diperkuat dengan doa yang sakit, diperkuat dengan doa-doa orang-orang keluarga yang satu rumah, keluarga besarnya, maka insya Allah dengan izin Allah, doa ini akan mampu mengalahkan takdir yang buruk itu tadi. Makanya tema besar kita adalah ubah takdir Anda, sembuhkan penyakit kronis. Itu artinya apa? Bahwa takdir itu ada jenis yang bisa diubah. Walaupun ada juga takdir yang tidak bisa diubah. Contoh,
tugas hamil dan melahirkan tugasnya siapa Mbak Rita? Tugasnya istri kan? Mau sang istri nangis, please ya Allah, Bu ya yang hamil yang melahirkan suami saya nggak mungkin berubah. Kok tiba-tiba suaminya perutnya besar? Jangan-jangan tumor, bahaya ya. Jadi itu contoh takdir yang tidak bisa diubah. Tetapi ketika seseorang sakit, apakah dalam ketika dia ditakdirkan umurnya panjang, dilalui dengan sakit-sakitan, ketergantungan dengan obat medis, ataupun dilalui dalam keadaan sehat walafiat, itu semua bisa diubah, itu semua bisa diupayakan dengan apa yang kita lakukan sedini mungkin, mulai hari ini juga. Lalu, ciri-cirinya apa, tanda-tandanya apa orang terkena gangguan jin ataupun sihir? Pertama, sering mimpi buruk. Yang kedua, sering ketindian. Yang ketiga, bagi Anda yang beragama Islam, sering kali lupa rakaat. Yang keempat, setiap selesai wudhu, mesti pengen buang angin atau kentut. Yang kelima, setiap jam-jam tertentu, mengalami sakit pada bagian tubuh tertentu. Yang keenam, kalau misalnya kita punya usaha, awalnya rame, tiba-tiba pet, nggak wajar, aneh, dan lain sebagainya. Kalau petnya karena mungkin kalau ada bencana wajar. Tapi kalau ini nggak ada sebab musababnya tiba-tiba pet. Padahal awalnya ya normal, awalnya ya rame. Nah, lalu tanda yang ketujuh, ada tiba-tiba perubahan perilaku. Jadi kemudian yang kedelapan, tanda yang kedelapan, jam-jam tertentu mengalami sakit pada bagian tubuh tertentu. Misalnya setiap jam 7 malam dadanya sesak. Setiap menjelang subuh perutnya sakit. Setiap tanggal tua pusing, itu penyakit setiap orang ya. Enggak, bukan. Ada setiap jam, bukan tanggal ya. Jadi setiap jam itu terjadi setiap hari. Nah, kalau misalnya ada salah satu atau beberapa dari tanda-tanda ini perlu kita waspadai. Dan ada cara yang sangat sederhana bagaimana kita untuk mengatasi, bagaimana kalau memang ini murni atau ada indikasi gangguan jin ataupun sihir. Lalu yang kedua, terapi ruqyah saja tidak cukup. Lalu yang kedua itu dibarengi dan juga dilanjutkan dengan tahapan terapi herbal nabawi atau terapi nutrisi yang dibacakan doa-doa ruqyah syariah. Nah, herbalnya ini tentunya menyesuaikan dengan karakteristik tubuh, lamanya penyakit, jenis penyakit, usia, itu akan menentukan. Jadi nggak boleh sembarangan. Nah, dengan kepahaman pendalaman ilmu herbal yang kami miliki dan kemudian disesuaikan dengan karakteristik tubuh, kemudian jenis penyakit, lamanya penyakit, usia dan lain sebagainya, lalu kemudian kita bacakan doa-doa ruqyah syariah, maka kita menarik izin Allah untuk agar supaya bagaimana herbal ini dengan izin Allah membantu tubuh melawan penyakitnya sendiri. Sehingga ketergantungan penjenengan terhadap sesuatu itu betul-betul tidak ada. Nah, dalam pola terapi yang kami lakukan, kami ada namanya waktu target terapi. Jadi waktu target terapi ini masing-masing orang berbeda-beda. Misalnya setelah ketemu, saya bentuk pola terapi, beri saya waktu 1 bulan untuk menuntaskan ini, kita evaluasi. Beri saya waktu 2 bulan untuk menuntaskan ini, baru kita evaluasi. Kemudian beri saya waktu 3 bulan untuk menuntaskan ini, baru kita evaluasi. Pengalaman saya pernah terakhir, saya waktu itu menterapi leukemia atau kanker darah. Mbak Rinita, dalam benaknya Mbak Rinita, kalau saya menyebut kanker darah, apa yang ada dalam pikiran penjenengan? Penyakit kronis ya. Akut, kemudian maaf, mungkin bayang-bayang kematian ya, yang membayangi gitu ya. Tetapi Masya Allah, ada seorang namanya Bu Sunarti. Saya sudah minta izin sama beliau untuk menyebutkan nama, karena ini berbagi informasi kebaikan, dan beliau sangat senang sekali. Jadi waktu itu datang ke tempat kami, saya ingat betul, datang ke tempat kami di ruang tunggu itu loyo, lemes, begitu kan. Nah, terus kemudian